Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 47 Kasak Kusuk. Mendengar suara mobil berhenti di depan rumahnya, Ibu Alifa yang awalnya sedang berada di dapur pun bergegas membuka pintu. Matanya seketika terbelalak saat melihat sang putri yang bekerja di kota kembali ke kampung halamannya tanpa kabar berita. Alifa, pekik sang ibu. Assalamualaikum, Mak. Alifa pulang. Hehehe, dengan cengiran khasnya. Alifa pun segera meraih telapak tangan sang ibu kemudian mencium punggung tangannya. Ibu Alifa yang merasa bahagia pun segera memeluk Alifa dengan kerinduan yang membara. Padahal Alifa baru saja pulang ke kampung halamannya beberapa jam yang lalu. Tapi kasak kusuk tentang Alifa yang berpacaran dengan laki paruh baya sudah tersebar. Namun yang dimaksud bukanlah Giandra, tetapi sopir yang mengantarnya pulang. Setelah mengantar Alifa dan beristirahat selama 1 jam. Pak Madun sopir Giandra pun pamit pulang. Awalnya Bu Munaroh pun mengira kalau laki yang mengantarkan putrinya pulang memiliki hubungan khusus dengan putrinya. Tapi saat Pak Madun mengaku sebagai sopir dan hanya bertugas mengantarkan Alifa pulang ke kampung halamannya saja, Bu Munaroh bernafas lega. Bukan tanpa alasan, dari mukanya, Pak Madun sudah terlihat seusia dengan suaminya. Ia takut saja ternyata Alifa menjalin hubungan dengan bapak atau suami orang. Ya, walaupun sebenarnya Alifa memang menjalin hubungan dengan bapak, tapi bapak ini berbeda, usianya juga tidak setua itu. Mak, itu ada tenda di sana. Ada acara apa? Tanya Alifa saat ia sudah duduk bersama kedua orang tuanya. Oh, itu nikahannya Giana, jawab Bu Munaroh seraya meletakkan singkong goreng yang baru saja ia masak. Tehnya juga, Mak, ucap Abah Majid. Iya, Bah, sebentar. Giana, kan dia seharusnya baru lulus kan, Mak, padahal dia anak yang pintar. Kok nikah cepat? Sayang banget. Ya mau gimana lagi, Nuk, dia itu dinikahin paksa. Dia kepergok sedang berduaan sama laki di gubuk dekat kebun sana. Anak KKN, makanya dia dipaksa nikah. Dituduh mesum. Memangnya beneran begitu? Emak sih ragu. Giana itu masih polos, nggak punya bapak dari kecil. Bisa aja dia baikin sama anak kota itu jadinya luluh. Kasian sebenarnya. Ibunya nggak bisa berbuat apa jadi hanya bisa pasrah. Jelas Bu Munaroh yang baru saja duduk kembali setelah membuatkan teh untuk suaminya. Udah, doakan aja laki itu baik, sergah Abah Majid. Oh ya, Nduk, kamu kok pulang gak ngabarin lagi, tumben. Ini kan belum musimnya liburan. Emangnya Alifa gak boleh pulang selain hari libur, Bah? Tanya Alifa sambil menyantap singkong goreng yang sejak tadi aromanya sudah melambai cuping hidungnya. Ya, boleh. Cuma Abah terkejut aja, kok tiba-tiba
Alifa terkekeh. Soalnya Alifa ada kabar bahagia, Mak. Kabar bahagia apa? Alifa mau kawin. Apa? Pekik kedua orang tua Alifa dengan netra membulat. Maksudnya Alifa mau nikah, emak, abah. Dan rencananya calon suami Alifa bakal datang kemari minggu nanti. Apa, kok mendadak? Tanya Abah Majid. Kamu bukannya udah hamil duluan, kan, Duk? Tanya Bu Munaroh. Yeay, gimana mau hamil? Kami aja nggak pernah tidur bareng, Mak. Mak ada aja, sahut Alifa manyun. Alhamdulillah, ucap Bu Munaroh dan Abah Majid kompak. Kirain. Udah, Mak, Alifa mau telepon calon suami Alifa dulu, ya? Dah, emak, abah, I love you pul. Alifa berucap sambil terkekeh membuat kedua orang tuanya geleng kepala. Masuk ke kamar, Alifa pun segera menghubungi Giandra. Saat panggilan diangkat, Alifa pun segera mengucapkan salam. Assalamualaikum, calon suami, seru Alifa girang. Waalaikumsalam, ini siapa? Ya, sahut seorang wanita membuat Alifa seketika menegang. Sepanjang malam, Alifa uringan, mukanya ditekuk. Matanya terlihat sembab karena tidak bisa tidur semalaman. Giandra yang sejak semalam mencoba menghubungi Alifa, tidak perempuan itu gubris sama sekali. Dari panggilan hingga pesan, semua ia abaikan. Hatinya dongkol karena panggilannya justru diangkat seorang perempuan. Yang membuatnya makin dongkol karena perempuan itu justru bertanya ia siapa. Memangnya nomorku nggak di save apa? Terus perempuan itu siapa? Kenapa dia bisa pegang HP-nya Mas Dudaku? Sial. Apa jangan sebenarnya Om Duda udah punya pacar ya? Cuma Alia nggak setuju jadi mereka backstreet. Terus Om Duda milih aku cuma untuk pelarian? Duh, gimana ini kalau benar? Alifa sibuk dengan pikirannya sendiri. Tidak tahu, orang yang sedang dibicarakannya itu sedang galau. Karena belum mendapatkan kabar tentang keberadaannya, Giandra sampai menghubungi Pak Madun untuk menanyakan keberadaan mereka. Ini saya sebentar lagi sampai kok, Pak. Tadi setelah istirahat selama sejam, saya langsung pulang. Jawab Pak Madun membuat perasaan Giandra tidak enak. Kenapa Alifa mengabaikan panggilanku? Apa orang tuanya nggak setuju denganku? Atau jangan dia beneran ketemu cinta pertamanya di sana? Duh, bagaimana ini? Bisa gawat kalau benar, gumam Giandra panik sendiri. Hingga pagi menjelang, baik Alifa dan Giandra tak ada yang bisa tidur. Saat ini semua anggota keluarga tengah berkumpul. Hal ini karena Samudera yang ingin membahas masalah pernikahan anak keduanya itu. Kenapa mukamu itu, Gi, lecek amat? Udah mau nikah lagi? Bukannya fresh malah kusut, cibir Atarik. Muka Giandra makin cemberut. Bang, kalau cewek tiba nggak bisa dihubungi tuh biasanya kenapa, ya? Kamu ada buat salah kali? Nggak ada, aku nggak berbuat apa kok. Tapi kenapa Alifa tiba
tiba nggak bisa dihubungi ya? Mungkin Alifa baru sadar kalau calon suaminya ini terlalu tua. Terus di sana dia ketemu sama mantannya yang jauh lebih muda terus ya gitu deh. Ariana menimpali membuat mood Giandra semakin hancur. Ceka, Mbak Anai, bukannya bikin adiknya tenang, malah makin bikin pusing. Ariana terkekeh pun atarik. Kamu ini, sayang, suka bener godain adik sendiri. Apa nggak kasihan? Ariana terkekeh. Makanya coba ingat lagi, kali aja kamu udah buat dia kesal. Nggak ada, Mbak, kemarin kan kita sibuk bahas mau ke kampung halaman Alifa. Padahal aku udah seharian nunggu kabar dari dia sampai HP nggak lepas dari tangan. Kecuali pas salat sama ke toilet, tapi giliran aku hubungi, dia nggak merespon sama sekali. Giandra terlihat lesu sekali, bahkan ia melewatkan sarapannya karena galau. Ada apa nih? Mika ikut menimbrung. Kak Gian kenapa tuh? Mukanya kayak baju sebulan nggak disetrika, goda Mika yang baru saja muncul. Itu, calon kakak ipar kamu tiba nggak bisa dihubungi sejak kemarin. Jadi si Gian galau deh, ucap Ariana. Mata Mika mengerjap. Kak, kalau boleh tahu, nama Iva CB di kontak Kak Gian itu. Apa dia calon istri Kak Gian? Kepala Giandra sontak mendongak. Iya, kenapa? Tanya Giandra was. Tiba Mika menepuk dahinya. Aduh, kayaknya calon istri Kak Gian salah paham deh. Maksudnya, tanya Ariana. Itu, kemarin dia telepon pas kakak lagi ke toilet terus aku angkat. Mika diam. Ia menoleh ke arah sang kakak yang sudah tegang. Sumpah, Mika nggak ada ngomong apa kok. Mika cuma nanya, ini siapa? Terus dia langsung nutup telepon gitu aja. Mika nyengir kuda. Giandra membelalakan matanya. Ya udah, entar juga dia angkat teleponnya. Sabar aja, nggak usah terlalu dipusingin. Mana bisa gitu, Mbak? Gimana kalau dia tiba batalin nikah sama aku? Nggak, kau nggak bisa diam kayak gini aja. Aku mau ke rumah dia sekarang juga. Giandra sontak berdiri. Dia sudah bertekad akan segera mendatangi rumah Alifa sekarang juga. Sontak saja semua orang terkejut. Namun Atarik justru mendukungnya. Terima kasih, Bang. Kalau begitu, aku bersiap dulu, seru Giandra tampak begitu bersemangat. Ia pun segera berlari menuju kamarnya untuk segera bersiap. Sementara itu, di kampung halaman Alifa, gadis itu tampak keluar menuju ladang di mana ayahnya bekerja. Saat sedang berjalan, tiba beberapa gadis. Yang sejak dulu memang cemburu dengan kecantikan Alifa pun dia bisa bekerja di kota menghampirinya. Ngapain lu? Minggir sana, usir Alifa tanpa basa-basi. Fa, kenapa pulang mendadak? Cie, pasti dipulangkan sama simpanannya tuh soalnya kegep sama istri pertamanya. Ujar seorang perempuan seraya cekikikan. Kamu sih, Fa, maunya sama bapak. Mana dah tuir pula, timpal yang lain.
Alifa sampai mengerutkan kening sebab orang tuanya saja belum tahu seperti apa calon suaminya. Tapi kenapa orang ini tahu, pikirnya. Iya, tuwir banget, pantesan betah kerja di kota, ternyata jadi simpanan bapak. Hahaha. Alifa yang sedang bad mood, malas menggubris. Fa, kamu tahu nggak? Aku mau nikah sama Sobri lo. Emang gue pikirin, cie, bilang aja cemburu. Aku bisa nikah sama Sobri. Dia malah dibuang sama si tua bangka. Hahaha. Baru juga si Sobri, calon suami aku jauh lebih ganteng dan kaya. Yang lebih penting, wangi, nggak bau kambing kayak si Sobri. Usai mengatakan itu, Alifa pun segera berlalu dari sana. Kasak, kusuk membicarakan Alifa yang berpacaran dengan suami orang dan laki tua. Terdengar sampai ke sudut kampung. Alifa hanya bisa menghela nafas panjang. Entah siapa yang menyebarkannya, Alifa sendiri bingung. Mendengar kabar kepulangan Alifa, sontak saja membuat geger seisi kampung. Bukan tanpa alasan, Alifa itu kembang desa di kampung tersebut. Ia bukan hanya cantik, tapi pintar dan ramah. Ia gadis yang ceria membuat siapa saja jadi suka padanya. Khususnya para laki-laki. Sebaliknya, para perempuan justru tampak membenci Alifa. Hal ini karena para laki-laki di kampung itu hampir semua mengidolakan Alifa. Emang apa bagusnya Alifa? Percuma aja cantik dan pintar kalau jadi simpanan om. Cuma menang punya mobil aja. Itu pun jangan mobil orang. Alias si om itu cuma seorang sopir, ucap Sarah. Kamu bener, Rah. Arif bodoh banget sih, ngapain coba ngidolain Alifa? Dengar kabar Alifa pulang, kayak bahagia banget. Teleponku sampai nggak diangkat, sahut Nurma. Itu kayaknya si Sobri, deh, Rah. Mau kemana dia? Rapi banget gitu? Apa jangan? Weni menunjuk ke arah rumah Sobri yang berseberangan dengan rumah Sarah. Sarah yang sedang menjaga warung, sontak berlari meninggalkan warungnya untuk mengikuti Sobri. Di ladang Alifa merenggangkan kedua tangannya. Ia duduk di amben yang memang disediakan untuk sang ayah beristirahat di sana. Ia dan ayahnya baru selesai makan siang. Makan siang itu dibawakan ibunya. Selesai makan, ibunya pun kembali ke rumah, sementara Alifa justru masih betah berada di sana. Matahari tidak begitu terik hari itu, jadi Alifa sangat menikmati duduk di sana dengan ditemani semilir angin. Saat sedang bersantai, tiba-tiba Sobri datang menghampiri. Hai, Al, apa kabar? Sapa Sobri. Elo, Sob. Kabar gue baik. Ngapain lu datang kemari? Entar Sarah malah mikir macam lagi, ucap Alifa datar. Emang aku nggak boleh? Ya, nyamperin kamu, kita kan temenan dari kecil, Al. Masa, nyamperin aja nggak boleh? Lagian, apa masalahnya sama Sarah? Sobri pura bodoh. Udahlah, gue udah tahu lu mau nikah kan masa Sarah? Udah, mending lu balik badan terus pulang dah daripada Sarah tiba-tiba ngelabrak gue. Buat pusing kepala aja.
Siapa mau nikah sama Sarah? Asal kamu tahu. Ya, Al, aku tuh masih setia sama kamu. Aku masih nunggu kamu, meskipun kamu mutusin komunikasi sama aku, tapi aku tetap menunggu. Secinta itu aku sama kamu, dari dulu sampai sekarang gak berubah. Apalagi kamu makin cantik kayak gini bikin aku makin cinta, ucap Sobri dengan tersenyum lebar. Udah pidatonya, pidato. Oh, aku pikir kamu lagi pidato. Alifa terkekeh membuat senyum Sobri semakin lebar. Sementara itu, di balik pohon pisang, Sarah sudah mengepalkan tangannya kesal. Al, aku boleh kan duduk di samping kamu? Nggak, jawab Alifa tegas. Sekian tahun nggak bertemu, lu ini nggak ada berubahnya sih, Sob. Masih aja bau kambing. Apa kamu nggak malu? Sebenarnya bau kambing yang Alifa maksud adalah bau ketiak. Bau ketiak Sobri sangat menyengat membuat Alifa mual mencium aromanya. Dulu ia dan Sobri memang pernah dekat. Bahkan Sobri adalah cinta monyetnya. Namun itu saat ia baru masuk SMP. Semakin bertambahnya umur alias saat mereka memasuki masa puber. Sobri memang tumbuh semakin tampan, tapi seiring bertambahnya usia pula, Sobri justru jadi memiliki bau badan. Alifa yang awalnya suka justru jadi ilfil. Sejak itu, ia justru menjauhi Sobri padahal Sobri juga menyukai Alifa. Bol, enggak aku udah pakai parfum kok, Al. Wangi gini, Sobri mencium ketiaknya sendiri. Alifa bergidik melihatnya. Parfum apaan sih yang lu pakai? Minyak nyong-nyong, bukannya wangi malah bikin mual tahu. Ucap Alifa terang-terangan. Dah, aku mau ke sungai dulu. Jangan ikuti aku, ucap Alifa yang gegas beranjak dari sana. Al, tunggu dong. Udah gue bilang, jangan ikutin gue. Al, sombong banget sih. Biarin. Al, kabarnya kamu mau nikah, ya? Iya, memangnya kenapa? Al, kamu kok bodoh banget sih masa mau nikah sama laki tua, mending sama aku, Al. Kamu mau mobil kayak yang dipakai Pak Tua itu? Ayo, aku beliin asal kamu mau nikah sama aku, bujuk Sobri. Nggak mau, lu nikah saja sama Sarah Sono. Jangan gangguin gue, Al. Emang apa hebatnya laki tua itu sih? Apa karena goyangannya hebat? Aku juga bisa kok. Mau gaya apa? Kuda terbang, kodok nung, ging, siput merambat, cicak merayap. Aku bisa semua kok. Aku yakin, goyangan aku lebih yahut. Sarah aja sampai jerit saat aku goyang dia. Ujar Sobri membuat mulut Alifa sontak menganga. Ia pun segera memutar tubuhnya. Melihat Alifa membalikkan badan menghadap padanya membuat Sobri tersenyum lebar. Ia pikir pasti Alifa penasaran dan mau menerima dirinya. Ish, najis banget sih, lu, Sob. Gak ngangka cowok yang dikata warga kampung alim ternyata suka gituan. Alifa berucap dengan bergidik ngiri. Udahlah, Al,
aku tahu, kamu pun suka gitu. Bukan rahasia umum lagi orang kota besar tuh suka begituan. Ayolah, Al, mending kamu sama aku aja. Aku akan nerima kamu apa adanya kok. Ucap Sobri tanpa dosa membuat Alifa semakin muak. Ogah, gini gue tuh menjaga diri gue dengan baik, ya. Nggak semua orang kota kayak yang ada di pikiran lu. Emang ada yang kayak gitu, tapi gue nggak. Gue masih tahu dosa, gue masih bisa menjaga diri gue. Meskipun sholat gue masih sering bolong. Bukan berarti gue akan dengan mudah terjerumus sama perbuatan zina. Udah ya, gue udah nggak mau bicara sama lu lagi. Lebih baik lu pergi sana daripada lu gue lempar pakai bakiak, sentak Alifa dengan mata melotot. Udah deh, Al, nggak usah munafik dan merasa sok suci. Seharusnya kamu berterima kasih sama aku karena aku masih mau terima kamu apa adanya. Alifa malas menimpali pun kembali membalikkan badannya. Ia berjalan cepat menjauhi Sobri, tapi Sobri justru terus mengekori Alifa. Sementara Alifa sibuk menghindari Sobri, di kediaman Alifa justru sedang heboh. Karena ada beberapa mobil mewah yang datang ke sana. Bahkan mobil itu kini berjejer di pinggir jalan karena Giandra belum tahu jelas mana rumah Alifa. Bersambung.